Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hidup para santri, hidup siswa. Generasi muda, harapan kita bersama. Maka kita berkumpul di sini karena demi masa depan para generasi muda yang antara lain direpresentasikan oleh para santri, para siswa-siswi yang sedang menuntut ilmu di sekolah Al-Jami. Yang sama-sama kita hormati Syekh Abdus Salam Bilang Esos dan Bunda beserta ibu, beserta keluarga, para unsur pimpinan, pengurus, ada itu yang kita lakukan di para besar, termasuk juga para hadirin semua dari berbagai komponen kepentingan yang diundang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selama 2 hari ini, termasuk setahun yang lalu duduk di ruangan ini dan diam. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Secara tertulis saya sudah menyampaikan kepada dia 10 catatan. Ini catatan itu lebih pada mensupport, termasuk juga beberapa syarat kecil. Tapi intinya adalah kami sangat mengapresiasi apa yang sudah ditulis, disiapkan, menyita waktu, tenaga, dan dana yang tidak sedikit. Sejak 2 tahun yang lalu tadi disampaikan sampai pada hari ini, dokumen sudah disiapkan, sudah divalidasi oleh semua kelompok, termasuk para guru besar. Saya menyimak dengan sangat seksama. Mungkin tidak perlu saya tulis ulang, sebut ulang 10 catatan tadi. Tetapi yang sangat penting, kalau saya perhatikan dokumen ini diawali dengan 2 pernyataan yang sangat menyentuh pikiran saya. Selain air catching juga air main. Apa itu? Di halaman berapa ya tulis? Dokumen ini diawali dengan 2 semangat yang harus kita obatkan terus. Harus kita obatkan. Yang pertama, remote tanda from within. Apa itu? Kalau lihat dokumennya luar biasa. Kebangkitan besar dalam kesadaran bangsa sendiri. Jadi komitmennya adalah ya kita harus berkomitmen sebagai individu ataupun sebagai kelompok, sebagai anak bangsa. Yuk kita berkomitmen untuk melaksanakan cita-cita ini. Itu remote tanda from within. Yang kedua, tertulis di sini novum grandum. Kalau dalam bahasa hukum kan novum itu hal baru gitu ya. Tapi di sini dimaknakan memang keberanian menapaki tahapan baru dengan inovasi sudah baru. Grand Design ini adalah produk inovasi kolektif bersama diinisiasi oleh Al-Jami. Saya juga mencari lebih detail. Ini statement ini luar biasa. Saya buka googling siapa inisiatornya. Ternyata Syekh kita bersama. Luar biasa. Ibu bapak buka googling, lihat remote tanda komitin dan novum grandum. Inisiatornya datang dari lembaga pendidikan Al-Jami yang di Indonesia. Dari kaitan ini, perjalanan kita belum selesai. Jadi
Jadi ibarat perjalanan panjang sejak 2 tahun, hari ini semua kita optimis karena daging semua. Tetapi ini perjalanan panjang. Ada optimisme. Pertama, Al-Zaitun sudah melakukan praktik baik. Jadi kalau ada yang aneh, ada yang bertanya, ya ini berpraktik, bukan berteori. Dalam perjalanan panjang sekian puluh tahun, Al-Zaitun telah membuktikan dan bisa dilihat secara transparan, termasuk bisa dilihat oleh segenap warga negara Indonesia dunia Al-Zaitun dengan program. Yang kedua, setelah ini dokumen ini kita jangan kendor. Mari kita dorong, para profesor kita dorong, tidak harus ke Jakarta, minimal kita berdua. Mudah-mudahan dokumen ini ditindaklanjuti, dilampirkan berbagai dokumen penopang, termasuk tadi yang ditandatangani oleh 50 guru besar sebagai bentuk moral validasi, sudah dilihat, sudah dikaji, dan langsung disampaikan ke pimpinan, ke Pak Presiden, Pak Prabowo, atau para menteri terkait, atau ke legislatif. Mari kita kawal dokumen ini supaya tidak dilakukan. Ini perjalanan panjang mustahil. Ada tantangan. Memang ini 500 titik. Ini semangatnya bagaimana inovasi baru ini, bagaimana kegiatan yang ada di Al-Zaitun ini tersebar. Jadi skema pertama bisa jadi skema Al-Zaitun versi Provinsi Papua Barat. Ini sektornya ada itu, ada di Papua Barat, ada di Solo. Kemarin Bupati KDM di sana bisa ditindaklanjuti oleh Al-Zaitun. Atau ke barat dulu, ke Aceh. Itu skema Al-Zaitun leading sektor, kemudian ada kalau kampus daerah, atau kalau di luar negeri ada kampus di tempat lain, multi kampus Al-Zaitun. Opsi kedua, seperti yang direncanakan, Grand Design itu akan disampaikan kepada pimpinan negara Republik Indonesia. Jadi harus segera sampai ke Pak Prabowo supaya dokumen ini dikaji. Saya ingin menyampaikan dalam setahun terakhir ini kepemimpinan Prabowo ini sedang melaksanakan program-program unggulan yang kira-kira setara dengan program yang kita bicarakan. Misal ada program sekolah layak, inisiatornya adalah Kemensos. Pangsa siapa sasarannya adalah siswa generasi muda yang kebetulan kurang beruntung, diupgrade, diberi kesempatan untuk belajar di sekolah layak. Semangatnya juga sama, ada di berbagai tempat, ya mungkin di tiap kabupaten. Jadi kalau di kabupaten ada 580 sekolah layak, minimal ada. Yang pertama. Yang kedua, sekolah Garuda diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Memang generasi muda juga, jadi generasi muda yang dirancang untuk menjadi para alumnus yang tingkat high achievement gitu ya, prestasi tinggi. Dan yang ketiga, juga Bapak sedang digodok oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hampir sama dengan program ini, namanya Sekolah Nasional Terintegrasi. Jadi maksud saya, ketika 3 program pemerintah ini berjalan atau sedang berjalan, kita masuk ke program ini, mudah-mudahan Grand Design 50 pendidikan berasrama dan terintegrasi ini menjadi bagian yang sama-sama maju untuk kepentingan bangsa. Sekali lagi terima kasih, selamat untuk kita semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan bimbingan
agar dokumen yang sangat bagus ini ditindaklanjuti dan memberikan manfaat untuk segenap bangsa Indonesia. Terima kasih.